Kalian lihat angin menyebar dari satu titik di perakiraan cuaca nggak sih? Nah, jika itu dikaitkan dalam konsep matematika, itu disebut dengan divergensi. Ih, ngapain sih dikaitin sama matematika mulu? Aku lo udah capek lihat matematika di mata pelajaran itu. Lah, kan sesuai dengan lagunya. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Kok jadi nyanyi? Lanjut ya. Nah, divergensi muncul di banyak hal, dari angin, aliran air, hingga medan listrik. Nah, kenapa sih divergensi ini harus ada? Ya, divergensi itu memberitahu kita apakah sesuatu menyebar keluar atau justru masuk ke satu titik. Secara matematis, divergensi mengukur jumlah keluarnya vektor dari suatu titik. Atau jika digambarkan, semua panah itu menuju keluar. Nah, panah yang menuju keluar ini dinamakan dengan divergensi positif. Lantas kalau sebaliknya? Nah, kalau panahnya itu mengarah masuk atau menuju ke satu titik, itu disebut divergensi negatif. Definisi dari divergen. Misalkan terdapat vektor V dengan 3 peubah X, Y, Z sama dengan V1 X, Y, Z I ditambah V2 X, Y, Z Y ditambah V3 X, Y, Z K, yang secara singkat ditulis sebagai vektor V sama dengan V1I ditambah V2J ditambah V3K, merupakan suatu fungsi vektor dengan 3 peubah, yaitu peubahnya X, Y, dan Z yang terdiferensial atau mempunyai turunan parsial pertama. Maka divergen dari V atau nabla dot produk vektor V atau div vektor V didefinisikan sebagai nabla dot produk vektor V sama dengan div vektor V sama dengan do per do X I ditambah do per do YJ ditambah do per do ZK. Dot produk V1I ditambah V2J ditambah V3K. Nah, ini dot produk, jadi kita bisa mengalihkan dengan sesamanya, menghasilkan do V1 per do XI ditambah do V2 per do YJ ditambah do V3 per do ZK. Nah, itu adalah rumus dari divergen. Sebagai contoh, diberikan suatu medan vektor A dengan 3 peubah yaitu X, Y, Z sama dengan X pangkat 3 YZI ditambah X, Y, Z, Y ditambah YK. Maka dapat dinyatakan suatu divergen dari medan vektor A sebagai berikut. Kita tahu nih, rumus dari divergen itu kan div vektor A sama dengan nabla dot produk vektor A sama dengan turunan A1 terhadap X ditambah turunan A2 terhadap Y ditambah turunan A3 terhadap Z. Pertama, untuk turunan A1 terhadap X. Nah, kita perlu meng-highlight nih X-nya dulu. X-nya kan diketahui X pangkat 3, maka turunan dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Nah, untuk YZ-nya itu sebagai konstanta, jadi ditulis ulang kembali. Nah, yang selanjutnya turunan A2 terhadap Y. Di A2 ada nih Y, tapi Y-nya pangkat 1. Jadi ketika diturunkan, hasilnya adalah 1. Terus tinggal kita tulis X sama Z. Nah, yang terakhir turunan A3 terhadap Z. Nah, kan di A3 tidak ada Z ya, jadi itu ditulis 0. Hasil akhirnya 3X kuadrat YZ ditambah XZ. Nah, jika diketahui suatu titik P 1, 2, 4 pada suatu fluida yang memuat suatu medan vektor A, maka pada titik P dapat dinyatakan divergen. Nah, teman-teman kan kita sudah menghitung div A-nya nih. Nah, kita tinggal masukin aja nilai X, Y sama Z-nya. Dengan X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 4.
Hasilnya adalah 3 dikali 1 pangkat 2 dikali 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 4. 1 pangkat 2 hasilnya tetap 1 ya. Jadi 3 dikali 1 dikali 2 dikali 4 menghasilkan 24 ditambah 1 dikali 4 itu hasilnya 4. 24 ditambah 4 hasil akhirnya adalah 28. Mungkin dari kalian bertanya-tanya, kok nilai akhirnya tuh bilangan bulat doang? Sedangkan kita kan membicarakan ruang vektor. Nah, karena di divergen ini menggunakan dot product, maka hasil operasinya itu berupa skalar atau fungsi skalar. Jadi tidak ada embel-embel I, J, K atau yang ada panah-panahnya itu. Oke teman-teman, jadi divergen itu bukan sekedar rumus matematika doang ya, tapi alat penting untuk memahami aliran di dunia nyata. Sebagai contoh, misalnya di atmosfer, divergen bisa memicu adanya badai atau hujan. Di teknik, adanya pompa air yang menyedot air dari sekitarnya, itu divergen negatif. Dan juga di fisika, adanya medan listrik dari muatan positif, yang mana itu menunjukkan divergen positif. Oh iya teman-teman, sebenarnya aku ada ide nih dari divergen. Nah, aku kepikiran, gimana kalau dari divergen ini dibuat batik? Kayaknya kece sih. Jadi ini dia batik divergen. Oke, jadi batik ini bukan hasil dari aku sendiri, karena aku meminta tolong kepada AI. Jadi AI yang mengerjakannya. Tapi idenya tetap dari aku. Misalnya kayak menarik aja. Gimana nih batik dari divergen? Perpaduan dari sains nih dan juga budaya. Kira-kira kalian kepo gak sih kalau misalnya aku menggambarkan batik versi imajinasiku sendiri? Kalau kalian kepo jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yeay! Aku bercanda. Oke, bercanda ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan matematika itu tidak sekedar angka dan rumus. Ia hidup, mengalir, dan menyebar ke semua aspek kehidupan. Jadi, yuk kita belajar dengan cara yang lebih visual dan menyenangkan lagi, agar kita bisa mengeksplor lebih dalam lagi tentang matematika. Oke, sekian dari aku. Bye-bye.